Jika istri orang membiarkan sentuhan ini, dia mau diajak selingkuh. Dalam interaksi sosial, sentuhan sering menjadi bahasa yang tidak terucapkan. Ada sentuhan yang terasa biasa, ada yang menunjukkan keakraban, dan ada juga yang bisa menimbulkan salah tafsir. Banyak orang tidak menyadari bahwa respon terhadap sentuhan justru bisa lebih berbicara daripada kata-kata. Dari situlah sering muncul berbagai asumsi yang belum tentu benar. Setiap orang memiliki batas kenyamanan yang berbeda terhadap sentuhan fisik. Ada yang menjaga jarak, tetapi ada juga yang lebih terbuka dalam interaksi sosial. Hal ini sering dipengaruhi oleh kepribadian, kebiasaan, dan lingkungan. Namun, ketika seseorang yang sudah memiliki pasangan terlihat membiarkan sentuhan tertentu, sebagai orang mulai menganggapnya sebagai tanda kedekatan khusus. Padahal belum tentu demikian. Karena bisa saja itu hanya bentuk kebiasaan atau situasi yang tidak disengaja. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sebelum menarik kesimpulan. Pertama, membiarkan sentuhan di lengan saat mengobrol. Dalam percakapan santai, sentuhan ringan di lengan sering terjadi tanpa disadari. Jika seseorang tidak menarik diri atau tetap nyaman melanjutkan percakapan, hal ini sering dianggap sebagai tanda bahwa ia merasa cukup dekat. Gestur ini biasanya muncul dalam suasana yang tidak tegang. Lengan merupakan area yang cukup umum dalam interaksi sosial. Banyak orang tidak terlalu mempermasalahkan sentuhan di bagian ini karena dianggap wajar. Namun, jika seseorang secara konsisten membiarkannya, sebagian orang mulai melihatnya sebagai bentuk kenyamanan yang lebih. Meski begitu, penting untuk tidak langsung menafsirkan hal tersebut sebagai sinyal tertentu. Bisa saja ia memang memiliki kepribadian yang terbuka. Memahami karakter individu tetap menjadi hal utama. Kedua, tidak menolak sentuhan di bahu. Sentuhan di bahu sering muncul dalam bentuk tepukan ringan atau gestur dukungan. Jika seseorang tidak menunjukkan penolakan, interaksi biasanya terasa tetap berjalan normal. Hal ini membuat banyak orang menganggap situasinya aman. Bahu sering dianggap sebagai area netral dalam komunikasi nonverbal. Karena itu, sentuhan di bagian ini sering tidak dianggap terlalu personal. Namun, dalam interaksi yang berulang, sebagian orang mulai merasakan adanya kedekatan tertentu. Tetapi sekali lagi, tidak semua orang memiliki batas yang sama. Ada yang memang nyaman dengan sentuhan seperti ini tanpa memiliki maksud lain. Karena itu, penting untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ketiga, membiarkan tangan bersentuhan lebih lama. Kontak tangan sering terjadi dalam berbagai situasi, seperti saat memberi atau menerima sesuatu. Namun, ketika sentuhan tersebut berlangsung sedikit lebih lama dari biasanya, sebagian orang mulai menganggapnya sebagai tanda tertentu, apalagi jika tidak ada reaksi untuk menarik tangan. Tangan merupakan area yang cukup sensitif terhadap sentuhan. Karena itu, kontak yang terasa berbeda sering meninggalkan kesan tersendiri. Hal ini membuat banyak orang lebih peka terhadap gestur seperti ini. Namun tetap perlu diingat bahwa situasi bisa sangat mempengaruhi persepsi.
Bisa saja itu terjadi karena tidak sengaja atau karena kondisi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk melihat keseluruhan interaksi, bukan hanya satu momen. Keempat, tidak menarik diri saat didekati secara fisik. Dalam interaksi sosial, jarak fisik sering menunjukkan tingkat kenyamanan seseorang. Jika seseorang tidak menjaga jarak atau tidak menghindar saat didekati, sebagian orang menganggapnya sebagai tanda keterbukaan. Hal ini sering terjadi tanpa disadari. Kenyamanan dalam jarak fisik biasanya muncul ketika seseorang merasa aman dengan orang di sekitarnya. Ia tidak merasa perlu menjaga batas yang terlalu ketat. Dari sinilah muncul persepsi adanya kedekatan emosional. Namun penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki standar kenyamanan yang berbeda. Tidak semua orang yang tidak menjaga jarak berarti memiliki maksud tertentu. Memahami kepribadian individu tetap menjadi hal penting. Kelima, membiarkan sentuhan saat momen emosional. Ketika seseorang sedang bercerita atau mengalami momen emosional, sentuhan sering muncul sebagai bentuk empati. Jika ia tidak menolak sentuhan tersebut, interaksi bisa terasa lebih hangat. Hal ini sering dianggap sebagai tanda kepercayaan. Sentuhan dalam situasi seperti ini biasanya bertujuan untuk memberikan dukungan. Orang yang menerima sentuhan tersebut sering merasa didengarkan dan dipahami. Dari sinilah muncul rasa nyaman yang cukup kuat. Namun, sentuhan empati tidak selalu memiliki makna yang lebih dalam. Banyak orang melakukannya sebagai bentuk kepedulian biasa. Karena itu, penting untuk tidak mencampurkan empati dengan asumsi yang berlebihan. Dalam kehidupan sosial, sentuhan memang bisa menjadi bahasa yang kuat, namun maknanya sangat bergantung pada konteks, situasi, dan hubungan antara dua orang. Menilai sesuatu hanya dari satu gestur seringkali bisa menyesatkan. Yang paling penting adalah menjaga sikap dan menghormati batas dalam setiap interaksi. Kedekatan emosional terus dibangun dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan begitu, hubungan sosial tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya ya.